rajin dengerin istri, ya, dengan tidak terlampau banyak tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almer di sini dari saya Mas Reza berbicara tentang pengantin muda nih Mas ya. Banyak anak-anak di Indonesia yang menikah muda, suami istri tapi belum siap. Mereka tiba-tiba menikah ya kan. Nah, kita belum ada dasar materi, kemudian dasar ilmu. Ada nggak Mas misalnya materi yang baik gitu loh buat teman-teman yang mau menikah atau pasangan muda yang baru 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabi sallallahu. Amma ba'd. Teman-teman, ini kita nih ya, sebenarnya kita kan punya konsepnya namanya pernikahan. Pernikahan ini kan barang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah setengah dari agama kita. Mungkin dalam riwayat lain disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ini juga menyempurnakan agama. Nah, tentunya sesuatu yang besar seperti ini membutuhkan ilmu. Nah, inilah yang kita semua harus sama-sama coba sikapi. Kuncinya segala perbuatan yang akan kita lakukan adalah ilmu. Maka dalam menikah pun hal yang sama berlaku. Cari dulu ilmunya. Cari ilmunya maksudnya begini. Pahami dulu apa sih bagian dari pernikahan itu. Kita bicara apa itu akad, apa itu ijab dan kabul. Setelah menikah apa itu yang namanya talak. Yaitu perceraian itu bagaimana terjadi atau bagaimana cara menghindarinya. Sehingga kita tidak terlampau gampang bagi suami untuk melafazkan kata-kata begitu. Ya, kita juga harus paham apa itu namanya nusyus. Itu pembangkangannya. Ya, kita bicara apa yang namanya li'an, ya, nusyus li'an. Apa itu namanya zihar? Ya, zihar ini juga masalah ya, karena sebagian wanita dibandingkan oleh suaminya dengan ibunya. Ini semua yang Allah haramkan. Jadi kita mesti paham, ya. Jadi kalau kita paham ini, karena sebagian besar teman-teman kita yang masih muda nikah ini nggak paham kaidah-kaidah tersebut. Dan tentunya ilmu ini terus bertambah, ya. Saya pun tidak berbicara terkhusus anak muda, karena kami pun yang telah menikah puluhan tahun terus merasakan ya perlu bertambah ya ilmu. Tetapi dengan bertambahnya ilmu, dengan adanya sedikit ilmu, kita bisa mensikapi sebuah persoalan dengan lebih baik. Betul. Artinya kita tidak terlampau terbawa emosi, tapi kita akan terbawa oleh ilmu. Sebuah pandangan yang berbeda, tetapi yang satu memberikan kita kaidah yang baik, yang satunya lagi membuat kita menuruti hawa nafsu yang bisa mencelakakan perkawinan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang teknisnya nih Mas, kan tadi malam ada yang baru menikah nih, Mr. Berry dan Mbak Dian ya. Iya, alhamdulillah. Tadi Mas Reza juga jelasin ke saya tuh, kita laki jadi harus jadi anak kecil lalu di rumah itu mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Nah, ini diantara khutbatul nikah ya, yang menurut saya ini cocok ya. Ya, ini termasuk nasihat terbaik yang teman-teman bisa praktekkan ya. Bagi yang telah menikah, praktekkan ini. Yang saya bilang, yang saya dapatkan dari guru-guru kami adalah inilah kenyataan dasarnya, bahwa kita harus paham bagi setiap para wanita itu, apabila kalian mensikapi suami-suami kalian, apakah suami kalian seorang guru, suami kalian seorang multimedia, ya, multimedia presenter seperti Mas Almer ini ya, ataupun punya suami seorang jenderal, punya suami seorang pengusaha, hakikatnya sama. Laki-laki ini apakah dia di umur 30 tahun, 40 tahun, ya, 50 tahun, 70 tahun, dia hanyalah seolah-olah anak kecil. Anak kecil yang masih kecil, ya, yang senang kalau diperhatiin, yang senang kalau di comfort ya, yang senang kalau dia dibikinin teh. Bagi seorang laki-laki, dia bukan nggak bisa bikin teh, dia bukan nggak bisa ya bikin sekedar telur dadar, tapi apa yang dibuatkan oleh istrinya, demi Allah, bagi dia itu rasanya luar biasa. Ada kebanggaan luar biasa dalam diri seorang suami terhadap apa yang didapatkannya dari seorang istri. Walaupun dia mungkin tidak mampu, tapi nilainya inilah yang akan kita kejar. Paham hakikatnya bahwa anak laki-laki kecil, ya, a boy, selalu senang diperhatiin. Nah, kalau para istri paham ini, gampang. Tapi Islam ini adil, agama tengah-tengah. Buat para suami, kita juga diajarkan kaidah. Siapapun istri kita, apakah istri kita presiden ya,
apakah istri kita seorang ibu rumah tangga, istri kita seorang dokter, apapun profesi istri kita ini, pahamilah bahwa kita harus jadi orang yang paling banyak ya meminjamkan telinga kita ini untuk menjadi pendengar terbaik mereka. Jadi ini hakikatnya, rajin dengerin istri ya, dengan tidak terlampau banyak tanggapan. Dengarkan tapi tidak terlampau banyak tanggapan ya, karena ini adalah fitrahnya wanita. Ya, capeknya istri kita itu karena ingin menyenangi kita. Dia tuh masak tuh pengen nyenangin kita, gitu kan?